Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kisah Bani Israil memang tidak ada habisnya untuk dibahas agar menjadi pelajaran. Setelah pada video sebelumnya kita membahas bagaimana mereka menyembah patung anak lembu yang dibuat oleh Samiri, sekarang kita akan membahas peristiwa menarik terkait kisah penyembelihan sapi betina yang dilakukan oleh Bani Israil. Dan peristiwa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan sebagai nama salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah. Mengutip riwayat dari Ubaidah, Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menuturkan bahwa konon di kalangan Bani Israil terdapat seorang laki-laki yang kaya raya. Dia sudah berusia lanjut dan tidak mempunyai anak, sehingga yang menjadi ahli warisnya adalah anak laki-laki dari saudara laki-lakinya. Ketamakan mereka membuat pikiran jahat mereka muncul. Mereka mengharapkan kematiannya agar segera mendapatkan warisan. Hingga pada suatu malam, salah satu dari anak saudara laki-lakinya membunuhnya, lalu mayatnya diletakkan di jalan raya. Namun ada yang berpendapat diletakkan di depan pintu salah satu dari Bani Israil. Dan besoknya sebagian masyarakat menuduh yang punya rumahlah sebagai pembunuhnya, sedangkan yang lain menolaknya. Ketika pagi tiba, orang-orang ramai membicarakan kasus kematiannya. Di tengah-tengah perdebatan itu, datanglah anak saudara laki-laki yang membunuhnya. Dia berpura-pura tidak tahu, lalu kemudian menjerit dan memaki-maki pembunuhnya. Padahal sebenarnya dialah pembunuhnya. Kemudian keponakannya ini melaporkan kejadian itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kemudian menyuruh mereka menyembelih seekor sapi betina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Musa kemudian menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil." Surat Al-Baqarah ayat 67. Mendapatkan perintah untuk menyembelih sapi betina, mereka langsung memberikan reaksi negatif. Mereka menuduh Musa alaihissalam mempermainkan atau mengolok-olok mereka. Menerima tuduhan mengolok-olok, Nabi Musa berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang yang jahil. Karena orang jahil lah yang suka mengolok-olok orang lain. Jika peristiwa penyembelihan sapi ini kita hubungkan dengan peristiwa penyembahan sebagian dari Bani Israil terhadap patung anak lembu yang dibuat oleh Samiri, maka hal ini dimaksudkan agar mengikis habis sisa-sisa kultus terhadap sapi dari hati dan pikiran mereka. Ibnu Abbas mengatakan terkait perintah penyembelihan sapi betina ini, seandainya mereka bersegera untuk memenuhi perintah Allah dan mencari sapi apa saja, lalu mereka menyembelih, tentu itu mudah bagi mereka. Tetapi ternyata mereka malah bertanya lagi dan lagi tentang sifat sapi itu, terkait warnanya, umurnya, hingga akhirnya menjadi penyulit bagi mereka sendiri. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka menjawab, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Surat Al-Baqarah ayat 68. Setelah dijelaskan sapi yang akan disembelih adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda, kemudian mereka malah bertanya lagi warnanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang memandangnya." Surat Al-Baqarah ayat 69. Mereka kemudian tidak berhenti bertanya sampai di situ. Mereka kemudian bertanya lagi, sapi kuning yang bagaimana yang harus mereka sembelih? Akhirnya ditambahkan satu sifat lagi dari sapi betina yang harus mereka cari dan sembelih. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Musa berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanaman dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya." Mereka berkata,
Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Surat Al-Baqarah ayat 71. Akhirnya mereka benar-benar kesulitan, bahkan hampir tidak bisa menemukan sapi dengan sifat dan kriteria sebagaimana yang dikehendaki. Kecuali sapi yang dimiliki oleh seorang Bani Israel. Sapi itu sangat bagus dan dicintai oleh pemiliknya. Lalu kemudian mereka meminta pada pemiliknya untuk membelinya, tetapi pemilik sapi itu menolaknya. Mereka terus melakukan negosiasi dan menawar harganya dengan emas seberat timbangan berat sapi itu. Tetapi pemiliknya tetap menolaknya. Hingga akhirnya tawaran itu jatuh 10 kali lipat seharga emas 10 kali lipat berat timbangan sapi itu. Barulah kemudian pemilik sapi itu mau melepas dan menjualnya kepada mereka. Setelah itu, Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada mereka agar menyembelih sapi itu. Namun sudah sejauh itu apa yang mereka lakukan? Namun mereka masih menyaksikan dan meragukan perintah itu. Setelah penyembelihan itu dilaksanakan, Allah memerintahkan kepada mereka memukul orang yang terbunuh itu dengan sebagian dari organ tubuh sapi yang baru saja disembelih. Ada yang mengatakan agar mereka memukul orang terbunuh itu dengan daging paha sapi. Ada yang mengatakan agar mereka memukulnya dengan tulang sapi yang termuda, dan ada pula yang berpendapat dengan sesuatu yang diambil dari depan sapi itu. Mereka kemudian memukul mayat orang yang terbunuh itu dengan sesuatu yang diambil dari sapi yang disembelih itu. Tiba-tiba Allah menghidupkan mayat itu, ia pun bangkit. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Siapa yang membunuhmu?" Ia menjawab, "Anak laki-laki dari saudara laki-lakiku atau keponakanku." Setelah menjawab pertanyaan Nabi Musa alaihissalam, ia pun kembali mati. Maha benar Allah, Maha besar dan maha kuasa Allah atas segala sesuatu. Mudah bagi Allah jika Allah ingin berkuasa mematikan atau menghidupkan makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.